Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kita boleh datang untuk berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah ada di tempat ini saudaraku. Sehingga Dia memberi kesempatan kepada kita pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Lui tahtamu, sembah dan puji Lui tahtamu, sembah dan puji Lui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus kami puja. Kami puja, amin. Kami sembah sebagai
bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar untuk doa pembukaan, saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Lingling yang akan pimpin kita di dalam doa. Silakan duduk. Saya ingin ibu-ibu satu dengan yang lain untuk memberikan senyum. Karena kita tidak bisa bersalaman, jadi kita bisa melemparkan atau memberikan senyum kiri dengan kanan kita ya. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah ada di tempat ini saudaraku ya. Patut kita mengucapkan syukur karena apa? Karena kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita kembali boleh beribadah saudaraku. Meskipun kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa beribadah pada ibadah hari Minggu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam rencana Tuhan saudaraku ya. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita patut mengucap syukur atas kesempatan di mana kita boleh beribadah untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Puji Tuhan bahwa ucapan syukur itu boleh selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya saudaraku ya. Meskipun kondisi pada hari-hari ini tidak memungkinkan kita untuk kita beribadah dalam skala yang besar. Tetapi puji Tuhan bahwa sore hari ini kita masih beri kesempatan untuk kita boleh beribadah. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah itu selalu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan saudaraku. Kadang apa yang terjadi itu kadang suka di luar apa yang kita pikirkan saudaraku. Siapa yang menyangka di tahun 2020 ini akan terjadi hal seperti ini saudaraku ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini Tuhan pasti mempunyai suatu maksud, mempunyai suatu rencana yang indah. Terlebih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita tetap mengandalkan Dia? Apakah kita tetap berserah kepada Dia saudaraku? Begitu juga dengan apa yang saya alami di dalam kehidupan saya ya saudaraku. Waktu dulu, waktu zaman suami saya masih ada saudaraku ya. Waktu itu karena dia ada penyempitan di tenggorokannya itu. Dia harus dioperasi besar saudaraku ya. Sebagai manusia waktu itu saya sudah berpuasa saudaraku ya. Meminta kepada Tuhan, sudah berdoa. Tetapi kalau memang sudah jalannya Tuhan saudaraku ya. Waktu itu dia harus diambil ususnya 30 cm. Sampai dia harus dipasang untuk saluran supaya makanan itu boleh masuk saudaraku ya. Secara manusia saya, Tuhan kenapa itu harus terjadi sampai operasi besar, sampai di sininya sampai dilubangin, sampai perutnya juga dilubangin, udah gitu menutup lagi, dioperasi lagi sampai 5 kali saudaraku dia dioperasi. Tetapi saya yakin dan percaya
bahwa ternyata itu adalah rencana Tuhan, saudaraku ya. Sampai terakhir dia dipasang stand, saudaraku ya. Karena apa yang menyempit itu harus dipasang stand, sedangkan yang di belakang jakunya itu sudah bisa dipompa, dibalon gitu, saudaraku ya. Yang di dekat lambungnya itu tidak bisa, jadi itu harus dipasang stand, saudaraku ya. Dan ternyata waktu dipasang stand tanggal 3 itu, ternyata tanggal 9-nya Tuhan Yesus panggil dia pulang ke surga, saudaraku ya. Secara manusia saya terpikir, kenapa Tuhan setelah dipasang stand kok malah Tuhan panggil pulang. Ternyata setelah lama-kelamaan saya pikir, saudaraku ya, ternyata selama dia di operasi besar sampai dia tidak adanya itu, sebelum dipasang stand itu, Tuhan kasih kesempatan supaya suami saya itu selama 7 bulan 19 hari itu dia untuk setia iring kepada Tuhan, saudaraku. Bahkan sebelum dia meninggal itu dia bersaksi di ibadah minggu, saudaraku ya. Jadi secara manusia saya terpikir, kenapa Tuhan? Ternyata Tuhan tuh mengasih jalan supaya suami saya itu kembali datang setia kepada Tuhan. Dia boleh beribadah, dia boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, dia boleh rajin untuk membaca firman Tuhan selama 7 bulan 19 hari. Coba kalau waktu itu langsung dia penyempitan, langsung dipasang stand, saudaraku. Dipikir cuma dikasih waktu cuma 6 hari untuk dia hidup, saudaraku. Benar enggak? Ternyata waktu Tuhan itu ternyata baik, saudaraku. Jadi masih dikasih kesempatan selama 7 bulan 19 hari itu untuk dia bertobat, untuk dia lebih sering beribadah, untuk dia membaca firman, terakhir dia bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Coba kalau waktu itu pertama dia langsung dipasang stand, saudaraku. Cuma dikasih waktu cuma 6 hari. Bagaimana dia bisa bertobat, bagaimana dia bisa bersaksi, bagaimana dia bisa membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan itu pandang sebagai suatu kejadian yang sangat jahat, saudaraku. Jangan. Ternyata apapun yang Tuhan rancangan di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dan terbaik. Oleh sebab itu biarlah keadaan yang saat ini sedang terjadi, saudaraku, jangan sampai membuat iman kita menjadi lemah. Karena saya yakin dan percaya bahwa andalan kita itu adalah Tuhan Yesus. Andalan kita itu adalah Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan itu akan selalu ada dan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus kekuatanku. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Firman-Nya sebentar kita akan dengar, akan memberikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita.
Karena melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya kita akan selalu dikuatkan. Oleh sebab itu mari saudaraku, bila kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya. Saya yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di tempat ini. Dia rindu bahwa kita boleh memberikan sesuatu yang boleh menyenangkan hatinya pada sore hari ini. Oleh sebab itu mari bila kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena saya yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di tempat ini. Dan Dia rindu bahwa kita boleh memberikan sesuatu yang boleh menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan kita pada sore hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin Bapa. Yang menopangku bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Benar Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
bahwa mujizat-Mu itu masih ada pada hari-hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang selalu berkekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami tidak bisa lari kepada manusia, kami hanya bisa lari kepadamu ya Yesus. Oleh sebab itu hanya ucapan syukur yang patut kami berikan kepadamu. Hanya pujian dan penyembahan yang layak kami berikan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Engkau sungguh Allah kami yang penuh dengan mujizat. Engkau sungguh Allah kami yang penuh dengan keajaiban-keajaiban ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini. Terima kasih di mana kami boleh datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena apapun itu tidak akan menghalangi kami, tidak akan membuat kami takut ya Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu, karena Yesus yang ada di dalam kehidupan kami lebih besar dari apapun yang ada yang akan mengganggu kehidupan kami umat-umat-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar untuk doa firman Tuhan, nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudari Desi akan memimpin kita di dalam doa. Amin, silakan duduk, puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Kita bersyukur pada saat sore menjelang malam ini kita dapat berkumpul bersama. Saya percaya itu semua karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang kita alami pribadi lepas pribadi. Sama-sama malam hari ini kita belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini. Saya ambil di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya ibu-ibu, kalau udah dapat di Alkitab, kalau tidak ada di multimedia. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 dengan hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Malam hari ini saya tidak berbicara dengan kedatangan kedua kali. Karena di sini kan berbicara, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Tapi saya berbicara tentang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada sesuatu yang Dia janjikan. Ketika Tuhan Yesus mengalami kemenangan, membebaskan kehidupan kita, dan Dia pulang ke rumah Bapa, dan ada sesuatu janji yang sudah Dia janjikan pada murid-muridnya, pada orang-orang yang mengikuti Dia zaman dulu dan sekarang juga berlaku hal yang sama buat saya dan buat saudara malam hari ini. Yaitu Roh Kudus. Berbicara dengan meninggalkan dalam arti membiarkan sendiri, tidak mau tahu, berarti dia tinggalkan aja. Tapi beda dengan Tuhan kita. Kalau berbicara dengan yatim piatu, pasti kita udah tahu ya, yatim piatu itu artinya apa. Anak yatim kita tahu artinya apa, anak yatim kita tahu. Tapi dalam pembahasan kita malam hari ini anak yatim piatu, yaitu seorang yang tidak lagi memiliki ayah atau ibu. Tuhan tidak meninggalkan kita, membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Sebagai orang yang tidak memiliki harapan, sebagai orang yang tidak memiliki semangat untuk hidup, sebagai orang yang tidak memiliki daya untuk bisa bertahan, ya terserah aja. Tidak. Tuhan memberikan kita sesuatu penolong atau penghibur, itu ada artinya buat kita. Ada maknanya buat kita, itu berguna buat kita semua. Kenapa Tuhan Yesus
mengirimkan itu karena Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia banyak keterbatasan, sebagai manusia lemah, sebagai manusia suka lupa, sebagai manusia ya banyak alasan lah segala cara manusia miliki. Sedangkan bangsa Israel banyak mereka yang keluar dari bangsa perbudakan dan bukan hanya 1, 2, 3 yang Tuhan perlihatkan mukjizat yang besar kepada mereka, tetapi toh berpaling daripada Tuhan. Bukan hanya Tuhan membela mereka, bukan hanya Tuhan memberikan suatu pertolongan yang luar biasa terjadi. Mungkin sampai sekarang gak ada ya, air terbelah, laut besar terbelah, bisa mereka nyebrang dengan tanah kering. Tapi orang Israel mengalami itu, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan memberikan kita sesuatu penolong yang ajaib dan luar biasa dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus tidak mau meninggalkan kita seorang diri di dunia ini. Yesus tidak mau meninggalkan kita dengan tidak ada jaminan dalam hidup kita. Kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, percaya saja. Mengikut Tuhan saja. Enggak ada jaminan, tidak. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan kita satu-satunya, ada sesuatu jaminan yang besar yang Dia beri dalam hidup kita. Dan ada penghibur yang senantiasa menolong kita setiap saat dan setiap waktu. Yaitu Roh Kudus. Ketika kita takut, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Dan dalam firman Tuhan berkata bahwa Roh Tuhan itu bekerja dengan 2 kali ganda. Wow, dahsyatnya. Nah itu terjadi kepada orang-orang yang percaya menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya akan membagikan 3 hal, bukan hanya 3 hal saja peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Banyak sekali. Kalau saya jelaskan satu persatu nggak selesai-selesai nanti ya. Roh Kudus itu mengajar kita, mengingatkan kita. Roh Kudus sangat memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengajar, mengingatkan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar hidup kita, mengingatkan kita. Manusia itu identik dengan lupa. Lupa, benar atau betul? Betul ya, lupa. Lupa, kalau kita dikasih tugas, kamu tugas ini ya, oh iya mungkin lama ya 1 bulan, 2 bulan. Kalau seminggu masih ingat-ingat ya. Kalau 1 bulan, 2 bulan tiba-tiba diingatkan kembali. Kamu loh yang ini, ibu ini loh yang ini. Aduh lupa. Ya maklum ya sudah umur. Lupa. Dan Roh Kudus itu mengajarkan kita, mengingatkan kita akan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Contohnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita kurang mengerti. Tetapi Roh Kudus berperan penting dalam hidup kita, mengajarkan kita. Atau kita lupa akan firman Tuhan mungkin beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu. Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita lemah. Roh Kudus ingatkan kita, coba lihat ke belakang. Coba lihat kembali di bulan ini, di minggu ini kamu ikut ibadah ini. Ingat firman Tuhan itu. Benar menguatkan kita. Itulah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengajarkan kita, mengingatkan kita. Dan tidak ada hal untuk kita bilang lagi, aduh lupa Tuhan, aduh gak diajarkan Tuhan. Gak ada alasan lagi. Kenapa? Karena
Banyak hal pelajaran yang sudah kita dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mungkin disampaikan dengan hamba Tuhan. Kita baca sendiri di rumah Alkitab. Disitulah Tuhan mengajarkan setiap kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang senantiasa menjadi guru besar dalam hidup kita. Mengajarkan kita akan firman Tuhan itu. Tidak pernah dibawa kita untuk ke jalan yang mungkin salah. Ke jalan yang mungkin tidak benar. Tidak. Karena roh itu dari Allah sendiri. Roh Allah itu adalah suatu pribadi Allah sendiri. Tidak akan memberikan kita pengajaran yang salah, tidak. Dan itulah yang harus benar-benar kita miliki dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu harus benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itulah yang senantiasa mengajar kita, mendidik kita setiap saat dan setiap waktu. Kedua, memimpin dalam keseluruhan kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Di mana ada kebenaran? Ini, di sini ada kebenaran. Setiap hari kita baca, setiap hari ada bersama dengan kita. Kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai menjadi alasan buat kita, aduh Tuhan, aku kan gak ada Alkitab nih. Bagaimana saya tahu banyak kebenaran-kebenaran. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita, kan kamu dengar khotbah. Ada alasan, lupa. Kan Roh Kudus mengingatkan kita, berarti tidak ada alasan untuk tidak tahu yang namanya kebenaran. Ibu-ibu, kalau semua di sini punya anak ya, saya punya adik tidak pernah diajarkan yang salah. Tidak pernah diajarkan yang namanya kata-kata yang kasar. Tapi dia tahu sendiri. Tapi kebenaran dikasih tahu. Tangan kanan ini, tangan kiri ini. Jangan di situ kamu jatuh nanti. Dikasih tahu. Tapi yang namanya yang salah, yang namanya kesalahan, yang namanya kata-kata yang tidak baik, itu timbul sendiri, tahu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar tahu, benar-benar mengerti akan kebenaran? Dekat dengan Tuhan, minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Tidak ada jalan lain selain itu. Tidak hanya dituntut untuk percaya saja, tidak. Tapi di sini dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam keseluruhan kebenaran. Bukan hanya 1, 2, 3 ibu-ibu, tetapi banyak kebenaran itu. Ada banyak di dalam Alkitab juga dibilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Di mana itu? Dalam Yesus. Banyak kebenaran yang membuat kita ini memiliki damai sejahtera. Yang membuat kita hidup ini diberkati oleh Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kenapa? Karena kita hidup dalam kebenarannya Tuhan. Di mana itu? Di dalam Tuhan. Di mana kita tahu dan mengerti itu dalam persekutuan kita bersama. Tahu yang namanya kebenaran. Memang manusia kita sehari-hari lemah, tidak mampu, tidak kuat. Dan banyak juga anak-anak Tuhan yang memakai ayat, roh itu penurut, daging lemah. Nggak usah lah, ngapain coba mengejar yang namanya kebenaran. Lagian juga saya lemah memang. Tidak. Kita harus benar-benar memiliki semangat hidup. Memiliki semangat yang besar untuk mengejar yang namanya kebenaran di dalam Tuhan. Kita harus bertanding dengan kekuatan yang daripada Tuhan yang kita miliki hari-hari ini.
Kita harus benar-benar tahu mana kebenaran yang sejati, mana yang tidak. Semua memang kita dengar enak-enak saja, semua kita dengar baik-baik saja. Tetapi tanpa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita yang memberi kita pengertian yang besar. Dengan hari-hari ini banyak segala sesuatu yang kita dengar dari sosial media, banyak banget. Kita buka apapun aplikasi, ada banyak firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus yang memberikan kita pengertian yang benar, ada kalanya salah yang kita dengarkan. Tetapi kalau kita benar-benar memiliki itu, saya percaya Roh Kudus itulah yang mengajarkan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itulah yang memampukan kehidupan kita hari-hari ini. Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan yang besar, memberikan kita kekuatan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jangan, saya tadi berpikir begini, kalau Roh Tuhan itu benar-benar ada tapi kok gak kelihatan. Itu memang benar-benar pemikiran manusia dan pemikiran yang bodoh sama sekali. Kok benar-benar, tapi diajarkan benar-benar percaya tanpa melihat, bagaimana caranya ya. Nah itu, kemarin kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara dengan harapan, memiliki iman, banyak banget yang kita dengar firman Tuhan. Nah itu yang senantiasa mengajarkan kita bagaimana kita percaya tanpa melihat. Banyak, kalau saya renungkan tadi dari jam 1 sampai jam 2, saya renungkan bagaimana ya saya bisa berkata-kata untuk ibu-ibu itu mengerti, percaya bahwa Roh Tuhan itu ada. Dengan tidak ada, nggak kelihatan sama sekali. Nah itu, kita ingat kembali kebenaran firman Tuhan yang selama ini mendidik kita, membawa kita ke level sampai sekarang ini. Yang ketiga, menolong kita untuk berdoa. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mengajarkan kita berdoa. Kalau kita berdoa kan dari sana, dari Sabang sampai Merauke, kita berdoa. Dan saya mendapat pengertian sendiri, tidak tahu kalau ibu-ibu terima ya. Roh itu mengajarkan kita berdoa. Kalau saya berdoa semua teratur, kan menurut saya itu udah cukup ya. Tapi sebenarnya banyak hal yang ada di dalam hati kita yang tidak bisa terucapkan dengan mungkin kita rangkai dengan kata-kata yang indah. Bagaimana cara kita supaya Tuhan itu mendengarkan setiap doa kita. Roh Kudus mengajarkan kita, membantu kita, menolong kita begini loh. Doanya, kalau salah doa kita, Roh Kudus membenarkan hal itu. Kepada kita masing-masing. Dengan keterbatasan kita, Dia ada membantu kita, menolong kita. Dengan penuh kelemahan kita, dengan mungkin kita berdoa lupa. Roh Kudus mengingatkan setiap kehidupan kita. Hari-hari ini, mari. Kita benar-benar memerlukan Roh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Supaya dapat mengajarkan kita, mengingatkan kita, memimpin dalam seluruh kebenaran dan menolong kehidupan kita. Mengingatkan kita ketika kita berdoa, ada Dia bersama dengan kita. Dia ada dimanapun kita berada. Dia tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Tidak, Dia ada. Dalam Alkitab berkata bahwa hidup kita adalah baitnya. Hidup kita adalah baitnya. Hati kita adalah
Nggak tahu. Ada dalam kehidupan kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Sekarang kita benar-benar harus merindukan dia di dalam kehidupan kita. Karena tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita buka ayat terakhir Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dan 15. Ini firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah menjadi anak-anaknya Allah. Tetapi kalau tidak mau dipimpin, anaknya siapa? Anak sekolah minggu tahu loh ini ibu-ibu. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang mau dipimpin, yang mau diatur oleh Tuhan sendiri menjadi anak-anaknya Allah. Dan bisa memanggil oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, anak siapa? Kita jawab sendiri ya ibu-ibu. Semua orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri adalah menjadi miliknya. Kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kalau sudah Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita berjalan dalam kebenaran. Satu lagi 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ini saya percaya di tengah-tengah ibu-ibu yang ada sudah menghafal ayat ini ya. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 begini firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemenangan ada di sana. Amin. Dimanapun kita berada, ada sesuatu kemenangan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita dalam kesulitan apapun, tapi ketika Roh Allah bersama dengan kita, ada kemenangan yang besar. Siapa yang mengalami itu? Saudara dan semua ibu-ibu yang ada pada malam hari ini. Mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan yang dapat membebaskan kita. Hanya Roh Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan kita. Memberikan kita sesuatu yang tadi kita sudah bacakan, sesuatu kekuatan yang besar. Tidak lagi ketakutan. Kita benar-benar kuat. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Makanya Daud berkata, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Roh Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat, ya segala sesuatu yang kita buat kayaknya gak ada gunanya. Kalau ibu-ibu sudah menghidupkan doa dalam kehidupan ibu-ibu, menghidupkan sesuatu persekutuan yang ada, membaca kebenaran firman Tuhan yang ada. Kalau kita sudah melakukan itu dengan tekun dan setia dan takut kepada Tuhan, bukan hanya karena aturan, bukan karena hanya rutinitas. Kalau sekali saja kita tidak melakukan, rasanya hari itu kosong semua. Rasanya hari itu kayak gimana gitu, nggak ada kita lakukan sesuatu, nggak ada beres-beresnya. Tapi coba kalau kita melakukan bersama dengan Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, mungkin sebelumnya berdoa, sebelumnya ada renungan singkat buat kita, berjalan sehari itu ada damai sejahtera. Di situ kita membedakan mungkin dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah apalagi kalau Roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Bagaimana kacaunya kehidupan kita. Makanya hari-hari ini mari dengan situasi yang ada, tidak ada kekuatan kita untuk melawan, tidak ada kekuatan kita untuk mencari akal, mencari cara supaya bisa. Tidak ada selain dari Tuhan. Hanya Tuhanlah dan hanya Roh Allah lah yang memampukan kehidupan kita berjalan hari-hari ini. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Pimpin kami, ajarkan setiap kehidupan kami ke jalan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima. Haleluya. Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu
namanya. Dengan kasih Kristus, Tante Marni yang berdoa firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami puas di dalam hadirat Tuhan. Kami puas malam hari ini Tuhan. Sebab kembali Roh Kudus menguatkan kami lewat ibadah yang ada. Bahkan lewat firman Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan. Kami percaya hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Sampai hari ini kami ada. Bahkan kami boleh ada. Itu semua karena oleh anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Selama situasi kondisi hari-hari ini. Tapi walaupun itu kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya sampai hari ini kami percaya semua jemaat tetap di dalam anugerah Tuhan. Tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sampai wabah ini selesai. Umat-umat Tuhan hidup di dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Terus menjaga kami. Terus Tuhan bungkus kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus terus memimpin hidup kami Tuhan. Sebab kami katakan kami tidak mampu tanpa Roh Kudus dalam hidup kami. Jangan pernah ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu selalu ada dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu terus menyala dalam hidup kami. Terus membakar kami. Memberi semangat bagi kami Tuhan. Sehingga kami akan tetap terus memiliki kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru terus diberi oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh jalani hari-hari kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ajar kami terus berharap. Ajar kami Tuhan terus mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Ajar kami Tuhan terus taruh kerinduan dalam hati kami. Dalam roh kami Tuhan. Untuk kami terus mencari Tuhan. Dan kami setiap hari kami akan selalu menemukan Tuhan. Lewat pujian kami, lewat doa kami, lewat penyembahan kami. Lewat setiap pembacaan firman Tuhan yang kami lakukan setiap hari. Kami percaya di situ kami menemukan Tuhan. Yang terus memberikan kepada kami. Ada satu kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru. Ada kasih yang terus diperbaharui. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih. Berkati semua yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Berkati juga yang sudah melayani firman Tuhan. Yang sudah memimpin pujian Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka lebih jauh lagi Tuhan. Agar supaya dalam setiap pelayanan mereka Tuhan akan semakin banyak orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hamba mau berdoa bagi yang mereka yang sakit Tuhan. Mari Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau jamah mereka dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam masalah Tuhan terus memberikan mereka kemenangan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang akan terus memberkati setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, orang-orang tua Tuhan. Malam hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan kami perintahkan setiap malaikat-malaikat boleh menjaga setiap umat-umat Tuhan. Setiap rumah-rumah umat-umat Tuhan. Lingkupi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Malaikatmu menjaga setiap rumah anak-anak Tuhan. Sehingga sepanjang malam hari ini dalam kami beristirahat Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan. Tuhan akan bangunkan kami besok dengan
dalam keadaan yang diberkati lagi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami. Biarlah setelah kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan membagikan berkat-berkat yang kami sudah terima buat keluarga kami Tuhan. Sehingga kami semua tetap di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami tutup ibadah kami malam hari ini hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.